Karena di dalam rumah tangga harus ada kesabaran. Kalau nggak ada sabaran, hancur rumah tangga kita. Yang namanya rumah tangga itu tuh urusannya tuh pakai iman. Yang namanya rumah tangga itu mempertahankan ketakwaan. Bib, bagaimana kita mau disebut yang takwa? Orang takwa itu yang bagaimana sih, Bib? Yang imamahnya kayak Habib gede lagi? Enggak. Apa yang imamahnya sorbannya panjangnya 7 kilo? Enggak. Apa orang yang pakai sorbannya ini sampai berapa lapis? Enggak. Apa karena yang jenggotnya panjang, Bib, itu bisa dibilang orang yang bertakwa? Enggak. Apa mungkin yang kumisnya tebal kali, Bib? Kalau dia kumis tebal buat nyaring kopi kali. Belum tentu orang yang begitu yang beriman. Apa kata Nabi? Orang yang bertakwa itu at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini, di sini, di sini. Yang disebut tuh hati. Bagaimana hati ini bisa baik kalau kitanya di dalam rumah tangga kita nggak baik? Bagaimana hati bisa baik? Tergantung asupan makanan kita baik atau enggak. Kalau yang masuk haram, hati pasti akan menjadi nggak baik. Jika sesuatu yang halal, hati akan menjadi baik. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang saleh-salehah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh. Ini udah sekarang nih, besok kita udah masuk 1 Sya'ban ya. Besok masuk 1 Sya'ban kan? Baca Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Baca itu, sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Persiapin hati kita, persiapin pikiran kita. Kemarin bulan Rajab ini adalah bulannya Allah, di mana setiap orang yang beristighfar, tiap orang yang minta ampun, tiap orang yang mau bertaubat, taubatnya pasti akan diterima oleh Allah. Diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahannya dimaafkan oleh Allah. Ini datang sekarang bulan Sya'ban, bulan di mana disebut bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca sholawat. Ingat, istri jangan pernah makan lebih dulu dibanding suami. Gak boleh. Gak boleh, hati-hati. Pak, ingetin Pak. Istri, kecuali suami lagi di luar ya. Kecuali suami lagi kerja. Kalau makan siang nungguin suami lagi, jangan ditungguin, jauh. Kalau lagi mau makan nih, lagi mau makan, suami dulu sendokin, lauknya dipilihin, maunya apa, tanya. Begitu selesai baru ibu yang makan. Ibu sendokin, ibu makan bareng-bareng sama suami. Jangan ibu yang masak, ibu duluan yang makan, ngajakin bapak sambil angkat kaki, ayo Pak makan sini Pak, ayo. Nggak boleh begitu. Selesai makan, bapak keluar. Ya lumayan lah Pak ya, 1 sut 2 sut ya Pak ya. Habis makan kan ngerokok ya. Di luar ibu nonton sinetron Cinta 2. 2 cinta apa cinta 2? Nah lu nonton emang. Istri kedua ini galak banget ya. Jahat, tukang fitnah, kesian istri pertamanya. Habib tahu katanya. Lagi nonton sinetron, bapak masuk ambil remote, sinetron mulu berita. Apa? Mau masuk surga nggak? Begitu lagi nonton berita, sini nih di samping suami senderan sambil dipijitin tangan. Ayang ada masalah apa sih yang dari pagi marah-marah mulu yang? Bawel lu. Apa? Daripada perang dunia kedua, ibu bangun mendingan masuk kamar. Sebelum masuk kamar, ambil dulu tuh sapu lidi. Jangan digepuk bapaknya. Kibrasin tuh tempat tidurnya. Baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri. Baca. Kenapa? Karena kalau udah kasur enggak ditidurin selama 1 jam, jin tidur tuh di situ. Jadi harus dikibrasin dulu. Qul a'udzu birabbin nas, habis itu baca sholawat. Kalau nggak dikibrasin, berarti ibu bapak tidurnya bareng sama jin. Bener-bener makanya punya anak susah diatur. Bener nggak? Ada campur tangan. Serem. Abis lagi dikibrasin, bapak masuk ambil sapu lidi, lama banget, gue nggak capek.
Apa Bu? Tidurlah nih suami. Ibu baru mau rebahan, baru mau les, ngedenger suami ngoroknya, Masya Allah, kayak orang digorok. Jangan dicubit, ih berisik banget, jangan. Dielus belakangnya tuh dielus, kalau enggak dadanya dipegang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Dibacain. Sudah kira-kiranya agak tenang, ibu jalan ke dapur, ambil tali rapiah atau enggak tali tambang. Masuk lagi ke kamar, jirat leher bapak. Dari pagi lo ngomel mulu, jangan ya. Enggak boleh, harus sabar. Karena di dalam rumah tangga harus ada kesabaran. Kalau enggak ada sabaran, hancur rumah tangga kita. Perceraian di Indonesia ini meningkat semenjak corona. Bukan pernikahan ya, perceraian. Alasannya apa? Ekonomi. Ekonomi udah nggak bisa. Emang lu makan duit? Ekonomi alasan. Yang namanya berumah tangga itu tuh urusannya tuh pakai iman. Yang namanya rumah tangga itu mempertahankan ketakwaan. Bib, bagaimana kita mau disebut yang takwa? Orang takwa itu yang bagaimana sih Bib? Yang imamahnya kayak Habib gede lagi? Enggak. Apa yang imamahnya sorbannya panjangnya 7 kilo? Enggak. Apa orang yang pakai sorbannya nih sampai berapa lapis? Enggak. Apa karena yang jenggotnya panjang Bib itu bisa dibilang orang yang bertakwa? Enggak. Apa mungkin yang kumisnya tebal kali Bib? Kalau dia kumis tebal buat nyaring kopi kali. Belum tentu orang yang begitu yang beriman. Apa kata Nabi? Orang yang bertakwa itu at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini, di sini, di sini. Yang disebut tuh hati. Bagaimana hati ini bisa baik kalau kitanya di dalam rumah tangga kita nggak baik? Bagaimana hati bisa baik? Tergantung asupan makanan kita baik atau enggak. Kalau yang masuk haram, hati pasti akan menjadi nggak baik. Jika sesuatu yang halal, hati akan menjadi baik. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang saleh-salehah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh. Setiap doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta sama Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Dibaca 3 kali. Sama ini udah sekarang nih, besok kita udah masuk 1 Sya'ban ya. Besok masuk 1 Sya'ban kan? Baca Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Baca itu, sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Persiapin hati kita, persiapin pikiran kita. Kemarin bulan Rajab ini adalah bulannya Allah, di mana setiap orang yang beristighfar, tiap orang yang minta ampun, tiap orang yang mau bertaubat, taubatnya pasti akan diterima oleh Allah. Diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahannya dimaafkan oleh Allah. Ini datang sekarang bulan Sya'ban, bulan di mana disebut bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca salawat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa la. Ini innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi diturunkan di bulan Sya'ban. Perbanyak baca salawat. Kenapa? Ini saatnya kita memperkenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dekat sama Allah tapi nggak dekat sama Nabi, hati-hati, iman kita nggak sempurna. Kita dekat sama Nabi tapi kita nggak pernah ngejalanin yang wajib, jauh dari Allah, tetap iman kita nggak sempurna. Cinta itu dipupuk dari mulai kepada Nabi sampai kepada Allah. Kalau kita udah cinta ke Nabi, cinta ke Allah, ke rumah tangga kita akan cinta betul-betul karena Allah. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah jadikan keluarga yang sangat-sangat harmonis sampai ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal